Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Surya Prahipta, mahasiswa UTY semester 4 dengan nomor NIM 0495088679. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum untuk basis data guna melengkapi tugas 2 dari mata kuliah basis data. Nah, di soal sudah disajikan dengan ERD seperti ini, dan kita akan membuat basis data atau database-nya ya menggunakan MySQL atau MariaDB. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Jadi sesuai dengan tugas bahwa menggunakan SMPP ya. Oke. Nah, untuk mengakses PHPMyAdmin atau MySQL yang ada di komputer, kita bisa panggil dulu program kita atau aplikasi SMPP di sini. Nah, di sini sudah running ya, sudah start ya. Nah, ketika sudah start kita minimize saja dan kita akan akses melalui browser di localhost phpMyAdmin. Oke, sudah terbentuk di sini. Atau kita juga bisa mengakses via command prompt ya, menggunakan command prompt di drive C. Kita akan ke ini dulu di sini. Nah, kemudian kita bisa ketikkan MySQL minfo root. Nah, MySQL dengan usernya root. Nah, ini juga sudah masuk ya di sini. Sama ya. Di sebelah kiri di tampilan PHPMyAdmin ada beberapa database di sini, dan kita akan coba apakah sama. Kita akan cek dulu show database. Sama ya. Oke, sesuai dengan ERD yang ada di sini, kita akan membuat tabelnya dulu. Pertama-tama kita akan membuat tabel, yaitu tabel masternya dulu ya. Pertama-tama kita akan membuat dulu untuk tabel dokter. Di sini ya, dokter ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, nomor HP, alamat dokter. Oke, bagaimana caranya kita buat dulu? Tapi sebelumnya kita buat dulu database-nya ya. Nah, untuk membuat database kita bisa via code di sini, perintah di sini, atau bisa klik new di sini. Oke, jadi kita akan bikin create database klinik. Nah, yang namanya klinik misalnya database-nya itu. Lalu bisa di go saja di sini ya. Nah, ini ada nama database klinik. Nah, kalau kita cek di sini juga ada ya, show database. Ini database-nya klinik. Oke. Kita akan lanjut untuk membuat tabelnya. Sebelumnya kita harus berpindah dulu untuk database kerja kita ya. Jadi kita pakai use klinik. Jangan lupa pakai titik koma di belakang. Nah, ini sudah ya, klinik. Oke, kita akan buat dulu tabelnya satu persatu. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, kita akan buat dulu tabelnya satu persatu dari ERD ini. Oke, sebentar. Saya geser saja di sini ERD-nya biar kelihatan. Dan ini screen saya di sini. Oke, kita akan bentukkan dulu tabel dokter. Jadi tabel dokter ini kita akan bentuk caranya atau buat caranya adalah create database. Kita akan coba pakai create table. Kita akan coba pakai command ya. Nanti setelah ini kita coba pakai yang PHPMySQL. Create table dokter. Nah, di sini ada ID dokter. Kita langsung sertakan untuk tipe datanya, integer, length-nya juga ya, 5 misalnya. Terus di sini kita kasih, karena ID ini jadi primary, akan kita jadikan primary key, maka langsung saja kita tulis di sini primary key. Nah, kita kasih auto increment. Kenapa kita kasih auto increment? Jadi
data yang akan record yang akan masuk ke tabel dokter ini dia akan auto ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dia akan auto. Jadi ini benar-benar unik, tidak mungkin bisa duplikat karena dia adalah sebagai primary key begitu ya. Kita akan jadikan dia primary key. Terus ada nama dokter. Nah, nama dokter ini biasanya dia pakainya varchar ya biasanya ya. Oke, nama dokter itu panjangnya mungkin sekitar 40. Terus ada lagi dia alamat dokter. Ini juga varchar. Kita kasih panjangnya 200. Kemudian ada lagi tanggal lahir. Karena ini adalah tanggal atau kalender, tipenya pakainya date. Oke, setelah itu ada lagi nomor HP ya. Nomor HP kita pakainya varchar 16 saja. Terus ada lagi satu lagi untuk spesialis. Ini juga pakainya varchar saja. Mungkin dia panjang ya. Mungkin penyakit dalam, mungkin spesialis kulit atau segala macam nanti datanya. Nah, ada lagi di sini adalah waktu kerja. Nah, ini kita kasih aja varchar juga. Varchar 1 misalnya. Oke. Jangan lupa untuk menutup dengan titik koma. Nah, ini ada yang error. Apakah ada error? Kita cek dulu ya. Oh, ternyata saya ada typo di sini. Nah, ini auto increment ini harusnya dia pakai underscore ya. Nah, tabel sudah terbentuk. Kita akan coba cek di show table. Bahkan akan ada tabel dokter di sini ya. Di PHP admin kita juga bisa cek di sini klinik. Nah, tabel dokter sudah terbentuk. Oke. Nah, begitu pula misalnya kita mau pakai di PHP admin, kita akan buat tabel selanjutnya. Kita juga bisa klik saja di SQL di sini. Nah, kita akan lanjut untuk pembuatan tabel pasien misalnya. Jadi di sini ada create table pasien, sama ya. Tinggal kita mencocokkan saja atau field yang mau kita pakai itu, atau kita butuhkan field apa saja, nanti kita tinggal masukkan. Oke. Sesuai dengan di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin ya. Oke, kita akan masukkan di sini adalah ID pasien. Nah, karena di sini adalah primary key dan seperti tadi kita akan pakainya dia adalah integer juga. Tadi lengthnya itu kalau di sini tadi ID-nya 5 ya, kita akan samakan 5. Oke, begini. Integer 5. Dia juga primary key. Auto increment. Nah, auto increment ya. Begini, koma. Nah, setelah ID pasien kita punya nama pasien. Pasien kita akan kasih varchar panjangnya 200. Terus ada lagi alamat pasien ya, varchar 200. Nah, mungkin kita kecilkan saja nih untuk nama pasiennya, nggak usah panjang-panjang, 40 aja. Alamat pasien, kemudian kita ada jenis kelamin. Nah, mungkin kalau dalam pembuatan aplikasi atau program itu biasanya jenis kelamin itu tidak ditulis laki-laki atau perempuan ya. Biasanya dia kasihnya itu pakai integer, karena misalnya 1 itu adalah untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, jadi untuk kasus di sini saya akan pakai varchar saja. Nah, panjangnya 1. Jadi nanti untuk laki-laki saya kasih L dan untuk perempuan saya kasih P. Begitu. Kemudian ada lagi alamat pasien sudah, ID pasien sudah, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah berarti. Nah, ini akan kita go di sini ya. Nah, akan ada tampil di sini adalah tabel pasien ya, sudah terbentuk di sini ya. Tabel pasiennya sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi dengan tabel-tabel yang lain. Ini adalah ada tabel administrator misalnya.
sama cara buatnya. Di sini kita akan ke database dulu, lalu di SQL ini kita akan bikin create table administrator. Nah, di sini ada ID admin, integer 5, primary key, auto increment. Oke, kemudian ada di sini nama admin. Nah, ini varchar panjang 40. Kemudian ada lagi untuk administrator itu waktu jaga. Waktu jaga kita akan pakai tipe datanya varchar saja 100. Oke, kita go lagi. Di sini sudah tercreate administrator. Next kita akan ke table dokter sudah ya, dokter admin ya sekarang ya. Create table dokter admin. Oke, dokter admin di sini ada ID data, ID admin dan ID dokter. Nah, karena ini adalah ID dokter ini nantinya akan sebagai ada relasi dan ID admin juga ada di sini. Maka untuk yang kita jadikan primary key adalah ID data. Oke, ID data integer 5 primary key auto increment. Oke, kemudian tadi ada ID dokter ya. Nah, karena tadi kita ID dokter itu pakainya integer 5, ini akan jadi foreign key atau ada relasi, makanya kita harus samakan tipe datanya ya. Dan ini ada ID data, ID dokter sama ID admin. Nah, ini juga sama, kita pakainya integer 5 ya. Begini. Oke, kita coba masukkan di sini. Oke, dokter admin sudah terbentuk. Lalu kita akan buat satu table lagi. Create table untuk pasien dokter. Nah, di sini ada ID ya. Pasien dokter itu ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Oke, jadi ini primary key-nya adalah ID, karena ID dokter itu nanti jadi foreign key dari table dokter, dan ID pasien adalah jadi foreign key dari table pasien. ID kita samakan saja. Primary key-nya di sini auto increment. Kemudian ada namanya ID dokter integer 5. Kemudian ada ID pasien. Ini juga integer 5. Ada yang namanya lagi adalah waktu periksa dan resep ya. Waktu periksa kita akan karena dia ini tanggalnya ya mungkin ya, kita kasih date. Dan ini ada resep. Resep itu kita kasih varchar 100 saja. Nah, ini kemungkinan bisa resep pasien itu apa. Oke, kita kasih go. Nah, kita punya 1 2 3 4 5 table. Di sini kurang table untuk daftar ya. Oke, kita akan buat satu table lagi. Create table daftar. Oke, daftar itu kita ada ID daftar. Ini juga sama, integer 5, primary key, auto increment. Nah, ada lagi namanya ID daftar itu ID admin dan ID pasien. ID admin ini akan jadi foreign key ya buat table admin, dan ID pasien ini juga akan menjadi foreign key untuk table pasien. Begini ya, dia cuma 3 ya. 1 2 3. Oke, kita go. Nah, di sini kita sudah ada 6 table tersedia di sini. Nah, kita akan cek dulu di table designer ya. Nah, kita akan membuat dulu desainernya sebelum kita membuat relasi. Kita akan samakan dulu. Di sini adalah dokter admin di posisi sebelah sini. Lalu ada administrator. Oke, dia di sebelah sini. Kita tata dulu biar rapi, nanti biar enak untuk membuat
relationship-nya ya, atau relasinya. Kemudian ada dokter di bawah sini, pasien dokter. Oke, di sini pasien dokter ada di sini, dan ini pasien. Nah, kita bisa save dulu di sini. Kita kasih nama ini klinik. Oke, go. Nah, ini kita save dulu biar kalau misalnya kita berpindah dia tidak mengulang lagi ya. Nah, ini sudah. Oke. Langkah selanjutnya ketika kita sudah punya table di sini, kita bisa cek juga di sini show table. Nah, ada 6 table ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita sebelum kita menentukan untuk relasinya atau membuat relasinya, kita akan membuat foreign key dulu ya. Jadi sesuai tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, di sini ada tabel untuk dokter admin, pasien dokter. Nah, di sini harus ada foreign key-nya ya, dan daftar di sini. Karena apa? Urutannya pasien akan mendaftar. Nah, yang mendaftar adalah administrator, gitu ya. Dari administrator nanti akan masuk lagi ke tabel dokter admin, yaitu dia akan mengassign, admin ini akan mengassign pasien siapa nanti akan ditangani oleh dokter siapa, kan begitu ya. Jadi administrator memberikan data kepada dokter, nah dokter memeriksa pasien gitu. Jadi ini relasinya harus kita bikin dulu ya. Nah, untuk menentukannya kita akan ke table yang ada relasinya itu. Ini kan main table ya, jadi kita akan ke table dokter admin dulu ya, mulai dari awal sini aja. Karena di sini ada ID admin dan ID dokter, makanya dia sebagai foreign key ya dari tabel dokter dan jadi foreign key dari tabel dokter dan tabel admin. Kita akan ke dokter admin. Nah, kita akan strukturnya di sini. Nah, lalu kita akan berikan dia indexing ya. Nah, kita bisa centang saja ini karena dia foreign key ya, foreign key. Harus ada indeksnya ya, kita indexing dulu pakai ini indeks. Oke, jadi sudah ada indeksnya. Kuncinya dia kunci abu-abu warnanya ya kalau di PHP admin. Oke, lalu kita pindah ke daftar. Nah, kenapa daftar? Karena di sini di tabel daftar ini ada ID admin dan ID pasien. Dia merupakan foreign key dari tabel pasien dan administrator. Sama juga kita akan ada klik di ID admin dan ID pasien, kemudian kita berikan dia indeks. Oke, dan yang terakhir kita ke tabel pasien dokter. Pasien dokter ini ada ID dokter dan ID pasien ya. Kita berikan dia indexing. Oke, setelah kita melakukan foreign key-nya sudah selesai, lalu kita akan buat untuk relationship-nya atau relasi ya. Relasinya dari menu designer di sini ya. Kita pilih dulu database kita, lalu kita ke designer. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat relasi? Di sini menu ini ada namanya create relationship ya di sini. Nah, kita akan membuat relasi. Oke. Jadi relasi itu adalah primary key ke foreign key ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada namanya ID dokter. Ini dokter ya. Dokter. Dia akan ke dokter admin. Kemudian ada juga di pasien dokter. Nah, kita akan mulai dari flow-nya dulu di pasien ya. Kita akan baca dari sisi pasien dulu ya. Pasien akan mendaftar, so di sini kan pasien melakukan pendaftaran. Oke, pasien melakukan pendaftaran. Berarti pasien melakukan pendaftaran. Kita akan membuat relationship di sini adalah ID pasien dan ID pasien ya di sini ya. Oke. On delete dan on update-nya kita berikan cascade. Nah, karena apa? Biar konsisten ya datanya. Ketika kita akan melakukan update ke tabel pasien, maka di tabel daftarnya juga akan berubah. Begitu pula kalau kita misalnya melakukan penghapusan data, nanti di tabel daftarnya juga akan hilang atau terdelete begitu ya. Oke, kita akan oke saja. Nah, sudah terbentuk ya pasien. Nah, sesuai di RD-nya bahwa pasien akan melakukan pendaftaran. Siapa yang menerima atau yang melayani? Yang melayani adalah administrator. Oke, dari administrator ini ada relasi ke tabel daftar.
Nah, kita akan buat relasinya sama juga, create dari ID adminnya kemudian ke ID admin sini. Sama juga kita berikan cascade semua. Oke. Nah, setelah itu administratornya akan memberikan data kepada dokter. Oke, administrator memberikan data kepada dokter. Dia akan melalui table atau table dokter admin ini. Nah, kita juga akan memberikan relation di sini, relasi dari ID admin ke sini ya. Oke, juga sama, cascade juga. Nah, dari table dokter admin ini, dokter akan tahu tuh. Nah, dokter akan menyimpan data ya di sini ya. Menyimpan data di sini. Jadi ini adalah ada ID dokter, kita akan buat relationship-nya. ID dokter dia ke dokter ya. Oke, cascade. Nah, begitu pula di setelahnya, dokter akan memeriksa pasien. Nah, dokter akan memeriksa pasien. Nah, di sini kita bisa berikan lagi relationship untuk ID dokter di sini. Ini adalah dokter memeriksa pasien. Nah, setelah itu adalah pasien diperiksa oleh dokter nih. Pasien diperiksa oleh dokter. Jadi kita akan memberikan relationship di sini adalah ID pasien, di sini ID pasien. Nah, begini kurang lebih untuk relasinya ya. Kurang lebih begini untuk relasinya dari database klinik ini yang kita buat. Kita save dulu. Oke. Jadi dari IRD yang sudah ada di soal itu kita bisa membuat atau meng-create database seperti ini beserta relasinya. Nah, jadi relasinya nanti seperti ini. Biar jelas ya, biar garisnya nggak saling tabrakan. Oke. Ini IRD dan database-nya. Ini namanya typo nih namanya nih. Klik nik. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengisi data atau melakukan DML ya, data manipulation language, bisa melalui SQL di sini, atau kita juga bisa melalui dari command prompt yang ada di sini. Oke, kita akan lakukan di coba ya, kita akan coba di sini di command prompt ini. Kita akan masukkan nama pasien. Kita akan bikin mastering dulu ya. Awalnya kita masukkan dulu untuk pasien. Jadi pasien tadi punya fieldnya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, kita akan masukkan di sini. Untuk perintahnya insert into, nama tabelnya apa, pasien. Oke, kita akan masukkan dulu di sini untuk field-field yang akan kita masukkan. Nah, di sini ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. ID pasien ini tidak perlu kita masukkan karena dia adalah auto increment ya. Jadi dia akan mengisi sendiri, bisa auto sendiri. Oke, di sini nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin. Oke, isinya adalah kita pakai value ya, value-nya apa gitu kan. Oke, namanya adalah Supriyanto misalnya. Oke, terus dia alamatnya itu ada di Jalan Bambu nomor 403 Jakarta misalnya, Jakarta. Oke, dia jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita akan coba. Nah, di sini ada query oke, one row affected. Nah, kita coba cek di sini pasien. Nah, sudah masuk ya di sini, namanya Supriyanto, Jalan Bambu, jenis kelamin laki-laki, dan dengan ID 1. Kita juga bisa cek di komen di sini pakai perintah select ya, select bintang from pasien. Nah, maka
maka datanya akan ada di sini. Kita akan coba masukkan lagi pasien lain ya. Insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, terus jenis kelamin. Untuk value-nya kita akan masukkan namanya adalah Rika Ambarpati misalnya. Oke. Alamatnya adalah di Jalan Merdeka nomor 17 Semarang. Oke. Dia adalah perempuan. Nah, di sini juga akan masuk lagi, ada 2 record di sini, dan kita juga bisa cek di sini ada 2 record ya. Nah, kita juga bisa masukkan dari PPM admin dengan mengklik insert di sini. Tentunya kita sudah pilih dulu ya untuk tabelnya pasien, kita insert dulu di sini. Nah, pasien misalnya di sini adalah Sami Haji. Alamatnya Jalan Gedong 32 Kampung Jagat misalnya. Dia Jakarta juga. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita go. Nah, di sini akan ada 3 pasien. Di sini juga akan tertampil 3 pasien. Oke, kita akan masukkan untuk data lain untuk dokter ya. Sama. Kita akan masukkan untuk dokter. Data dokter itu ada dokter, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir dan lain sebagainya ya. Kita akan masukkan di sini insert into dokter. Nah, di sini ada nama dokter, alamat dokter, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor HP, kemudian spesialis dan waktu kerja. Oke, dan value-nya adalah nama dokternya adalah Dokter Anita misalnya. Oke, terus dia alamat dokternya dia ada di Bandung. Terus tanggal lahirnya. Oke, di MySQL ini tanggal untuk penanggalan dia akan formatnya dari YYYY DD MM ya. YYY MM DD ya. Jadi tahun 4 digit, kemudian strip bulan 2 digit, kemudian strip tanggal 2 digit. Oke, jadi tanggal lahirnya misalnya dia di 1990 11 misalnya 21. Nah, dia akan seperti ini ya formatnya ya. Setelah tanggal lahir dia ada nomor HP. Kita masukkan nomor HP-nya 0817676767 misalnya ini. Terus untuk dia spesialis apa? Spesialis ya penyakit dalam. Oke, dan waktu kerjanya kita isi di sini dia waktu kerjanya itu jam ya misalnya ya, jam 8.00 sampai jam 12 misalnya. Oke. Nah, oke. Kita akan cek di sini tabel dokter apakah masuk datanya. Nah, di sini masuk ya. Dokter Anita Bandung. Oke, masuk. Begitu pula untuk tabel-tabel yang lain kita akan lengkapi dulu ya. Untuk tabel-tabel yang lain kita akan tambahkan dulu di sini. Kita insert lagi di sini juga bisa. Dokter Raffi Sudibyo misalnya, alamat dokternya Yogyakarta, tanggal lahirnya 1980 12 nomor HP-nya 0877 123 spesialisnya dia kulit. Nah, waktu kerjanya dia adalah jam 12.00 sampai jam 14.00. Oke, di dokter sudah masuk juga ya.
Ada 2 dokter di sini. Nah, dan kita akan masukkan untuk di administratornya. Kita akan membuat admin ya. Siapa nanti operator yang akan menginput data-data ini, administrator atau yang akan menerima pasien. Nah, di sini kita akan insert dulu. Nama adminnya adalah Niki. Oke, dia waktu jaganya adalah jam 8.00 sampai jam 18.00 misalnya. Oke, kita akan go di sini. Nah, kita akan tambahkan lagi satu lagi, namanya adalah Andrianto. Waktu jaganya dia adalah jam 18.00 sampai dengan jam 24.00 misalnya. Go. Oke. Nah, di sini ada administrator, kita sudah terbentuk ya 2 admin di sini. Nah, sesuai dengan IRD-nya bahwa pasien yang datang ini akan mendaftar dulu. Nah, maka di tabel daftar ini kita akan bisa isi. Nah, ID daftar ini dia akan auto, dan ID admin ini adalah siapa yang menerima ya. Nah, yang menerima Andrianto atau Niki nih yang terima. Nah, terus pasien ini datangnya siapa pasiennya? Di sini misalnya diterima oleh Niki. Nah, pasiennya siapa? Nah, ini kelihatan ya. Pasiennya misalnya si Suprianto. Oke, dia akan masuk di tabel daftar di sini. Nah, jadi dia akan bentuknya ID seperti ini ya. Nanti dia akan ada relationship selanjutnya gitu. Nah, ternyata dia mendaftarkan 2 pasien nih. Oke, si Niki mendaftarkan 2 pasien. Ada pasien lagi namanya Rika. Oke. Nah, di tabel daftar ada ini ya. Oke. Nah, setelah itu dari sini administrator akan memberikan data kepada dokter ya. Dia akan masuk ke dokter admin di sini. Oke, dia akan memberikan data di sini. Kita akan insert bahwa si dokter nih dokter Anita misalnya, dia di-assign ke dokter Anita dari Niki. Oke. Ini ya dokter Anita dan Niki. Oke, berarti nanti dokter Anita ini dapat data dari Niki gitu ya. Di sini ya, masuk ya. Nah, setelah itu apa? Dokter akan memeriksa pasien siapa. Nah, dari data-data sebelumnya, dokter Anita dia akan memeriksa si Suprianto misalnya. Dan waktu periksanya dia adalah jam 9. Ini tanggal periksanya ya. Tanggal periksanya dia adalah misalnya hari ini misalnya. Atau 27. Dia dikasih resep nih. Mungkin resepnya cuman Drag misalnya. Kita go lagi di sini. Nah, maka di pasien dokter sudah terbentuk bahwa dokter dengan ID 1 yaitu dokter Anita tadi akan memeriksa pasien nomor 1 yaitu Suprianto. Nah, kemudian misalnya dia di-assign lagi nih. Kita insert lagi bahwa ID dokter Anita dia akan memeriksa Rika jam 11. Ini tanggalnya. Ini tanggalnya sama. Nah, resepnya misalnya Moxilin 100 mg misalnya. Nah, terus kita go di sini. Nah, maka di sini sudah terbentuk ya. Jadi dokter ini dokter Anita, ID pasien Suprianto. Di sini juga ada dokter Anita, dan di sini ID pasiennya Rika Ambarwati. Nah, begitu untuk DML kita untuk insert data ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita akan merubah data? Bagaimana kita akan merubah data? Nah, di sini kita bisa misalnya nama pasien itu salah gitu ya, nama pasien. Di sini adalah namanya mungkin Suprianto kurang lengkap dia. Nah, kita akan melakukan update pada nama pasien ya. Untuk di caranya kita bisa pakai SQL di sini bisa, atau kita bisa pakai komen di sini juga bisa. Jadi sama saja. Kita akan update pasien, kemudian set. Nah, apa yang mau kita update?
tadi adalah pasien itu nama pasien ya. Oke, ini nama pasien misalnya. Nama pasien sama dengan namanya Supriyanto Raharjo. Ternyata namanya kurang lengkap ya tadi ya. Nah, kita kasih where di sini. Data mana yang mau kita update? Nah, karena dia primary key-nya adalah tadi ID pasien, makanya kita pakainya ID pasien ya. ID pasiennya berapa? 1. Oke. ID pasien sama dengan 1. Oke. Kita akan go di sini. Nah, sudah terupdate bahwa data pasien ini yang sebenarnya sebelumnya namanya Supriyanto, dia akan tampil harusnya nama baru ya, select bintang from pasien setelah kita melakukan perubahan data. Nah, dia jadi Supriyanto Raharjo ya di sini. Berarti kita berhasil merubah nama pasien Supriyanto menjadi Supriyanto Raharjo. Begitu juga di relasi data yang sudah terbentuk. Jadi tadi ada dari sini ada pasien ke pasien dokter ya. Nah, di sini juga akan terbentuk bahwa ID pasiennya akan berubah menjadi Supriyanto Raharjo. Begitu pula ketika dia mendaftar. Nah, ID pasien 1 namanya jadi dari Supriyanto menjadi Supriyanto Raharjo. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung berapa jumlah pasien? Oke, kita akan menghitung jumlah pasien di sini atau di sini boleh ya. Nah, kita bisa menghitung jumlah pasien itu menggunakan count. Oke ya, count. Kita bisa select count. Nah, misalnya di sini kan ID pasien ya. Oke, from pasien. Nah, hasilnya adalah 3. Begitu pula kita juga bisa cek di ini 1, 2, 3 ya, 3 pasien. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mencari pasien dengan jenis kelaminnya adalah laki-laki? Oke. Jadi kita tinggal bisa saja select bintang from pasien where jenis kelamin sama dengan L ya, laki-laki ya. Kita tinggal enter aja. Nah, ini sudah terbentuk juga, sudah tersaji data bahwa jenis kelamin laki-laki, LL ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil data pasien yang ditangani atau waktu periksanya adalah tanggal 27 ini? Nah, kita bisa select bintang dulu from pasien dokter where waktu periksa sama dengan 2024/11/27. Ya, maaf, 11/27. Nah, ini adalah pasien-pasien yang diperiksa tanggal 27. Nah, karena di sini kita akan mengambil data siapa dokternya, siapa pasiennya, biar jelas, maka kita akan melakukan proses join table ya. Oke, kita akan joinkan select bintang from pasien dokter. Ini kita akan joinkan ya. Join. Nah, di sini adalah join, itu dia akan join ke tabel mana? Nah, tabel apa yang akan kita akan kita ambil ya. Dari sini adalah tabelnya, dia tabel dokter ya, karena kita akan mengambil data dokter. Oke, kita akan mengambil data dokter, berarti kita akan joinkan ke dokter. Oke, on ID dokter, on pasien dokter titik ID dokter sama dengan dokter dot ID. Begini. Terus kita joinkan lagi ke tabel pasien. Ini ya, on. Di sini ada pasien dokter
.id pasien sama dengan pasien.id. Ini where-nya adalah waktu periksa sama dengan 20.24.11.27. Join dokter, ID dokter, maaf, ID dokter. Di sini juga pasien, di sini adalah ID pasien. Oke, karena fieldnya, nah, data yang tersaji seperti ini ya, panjang dia. Nah, kalau misalnya kita akan memfilter, berarti kita akan melakukan select saja di sini, jangan select bintang. Oke, kita jangan melakukan select bintang. Kita akan ambil saja data-data yang perlu ya. Jadi kita tidak akan melakukan select bintang di sini. Oke, kita akan lakukan di sini aja ya. Nah, di sini. Oke. Oke. Jadi kita akan select saja, select dokter, titik nama dokter, koma. Kita tabel apa yang kita butuhkan dulu, pasien, titik nama pasien. Terus dari sini tadi pasien dokter ini kita ada use klinik dulu. Terus select bintang from pasien dokter. Nah, waktu periksa dan resep ya. Waktu periksa, resep, from pasien dokter, join dokter, on. Nah, di sini adalah pasien dokter titik ID dokter sama dengan dokter titik ID dokter, join lagi di sini pasien. Nah, terus on pasien dokter titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien. Oke, kita kasih where apa tadi? Nah, waktu periksanya tanggal 27 bulan 11 2024 bulan 11 27. Nah, oke. Nah, maka di sini akan ada terbentuk bahwa nama dokternya siapa, pasiennya itu siapa, waktu periksanya tanggal ini sesuai dengan where kita, dan resepnya adalah ini. Nah, begitu pula misalnya kita akan menghapus data ya, misalnya menghapus data pasien. Nah, di sini ini misalnya kita akan hapus pasien Suprianto tadi. Oke, kita akan delete saja ya. Kita akan delete untuk pasien Supriyadi tadi. Delete pasien where ID pasien sama dengan 1. Oke. Tuh, ada konfirmasi bahwa apakah Anda akan menghapus data pasien dengan ID 1? Ya, kita akan hapus. Oke. Berarti di tabel pasien tidak ada lagi untuk ID 1, yaitu tadi Pak siapa tadi untuk ID 1, terus Pak Suprianto Raharjo tidak ada ya, sudah terhapus. Dan di pendaftaran juga tidak ada karena ini ada relasi ya. Kita tadi ada relation untuk on update, on date nya kita cascade, dan di pasien dokter tentunya juga tidak ada lagi. Nah, begitu kurang lebih untuk praktikum kita untuk melengkapi tugas 2 ya dari mata kuliah basis data ini. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang salah atau masih banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.